Hampir sepekan lebih, simpang siur tentang dugaan penggelapan uang donasi hinggap di Yayasan Darul Al-Zakiyah yang dinaungi Ustadz Zaki Mirza selaku penanggung jawabnya. Kabar itu mencuat setelah ada laporan yang masuk terkait adanya pembayaran yang belum terselesaikan perihal acara safari dakwah. Mulanya ia masih diam, menunggu itikat baik dari panitia pelaksana acara tersebut. Namun karena tidak ada respon, Ustadz Zaki Mirza akhirnya menempuh jalur hukum dengan menggandeng pengacara melayangkan somasi terhadap Asnur Hussein selaku Ketua Tim Safari Dakwah Indonesia Sumatera Utara sejak 28 April lalu. Secara kronologis memang awalnya tidak lain ini adalah bagian dari dakwah gitu ya. Proses kerjasama antara tim di lapangan dengan yayasan. Yayasan di mana mereka bernaung gitu loh. Dengan kesepakatan MOU yang sudah ditandatangani kedua belah pihak bahwa yayasan ini hanya digunakan rekeningnya untuk transit nilai-nilai donasi dari masyarakat. Nah, dalam perjalanannya justru banyak hak-hak yang terkait dalam proses safari dakwah ini yang tidak tertunaikan dari pihak tim di lapangan. Nah, akhirnya kita bikin video dengan niat baik. Kami memberi waktu 3 kali 24 jam saat itu untuk yang bersangkutan hadir duduk bersama demi maslahat, demi tabayun mufakat, yuk mau seperti apa gitu. Inti dari somasi Ustadz Zaki Mirza ialah meminta klarifikasi sekaligus penjelasan lengkap perihal terkait dana donasi yang masuk ke yayasan. Sebab menurut data, lebih dari 100 juta rupiah dana yang diduga digunakan Asnur Hussein tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak yayasan maupun sang ustadz. Sementara di sisi lain, Ustadz Zaki dan tim kuasa hukum sudah mengantongi sejumlah bukti. Lantas, jika memang Asnur tidak ada itikat baik, benarkah Ustadz Zaki akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan melaporkan Asnur atas dugaan penggelapan uang? Kurang lebih seperti itu. Lebih kurang seperti itu karena pada prinsipnya kita semua kan by data nih. Karena transparansi uang itu kan by data. Nggak mungkin cuma lisan kan. Makanya Rasul itu ngajarin kita kalau sudah urusan uang dicatat sebaik mungkin kan gitu. Yang pasti berawal dari laporan kita. Karena kita ada bendahara yayasan, ada bendahara internal manajemen, kan laporannya ada semua tuh. Ya terdata lah di situ. Ada beberapa yang paling penting sih ini Bang ya, uang donasi cash yang tidak dilaporkan secara utuh. Nah, itu yang sebenarnya pada akhirnya beliau menyampaikan di video awal ada pasal Bang ya tentang penggelapan ya. Dugaan. Itu ada dugaan. Karena tadi yang namanya titipan umat itu kan harus tersampaikan dulu ke yayasan. By data, ada tanda terima segala macem. Nah, itu yang sangat-sangat kami tunggu gitu. Tuh, jadi ini baru dugaan ya, karena kan tetap nanti prosesnya berjalan seperti apa. Ya mudah-mudahan yang bersangkutan juga terus melakukan ya, kalau saya diingatkan sama Pak Ustadz nih tabayun ya, tabayun. Semoga ada titik terang gitu. Peringatan akan menempuh langkah hukum rupanya membuat nyali Ketua Tim Safari Dakwah Indonesia, Asnur Hussein menciut. Bayangkan saja, satu hari setelah press conference Ustadz Zaki dan tim kuasa hukum digelar, Sabtu 3 Mei kemarin, Asnur Hussein akhirnya muncul. Kehadirannya tidak hanya melakukan tabayun, tapi juga mengakui kesalahannya yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan seluruh pemasukan maupun pengeluaran perihal dana donasi yang masuk ke dalam yayasan. Kalau dari perjanjian yang sudah kita lihat, intinya memang harus ada namanya kalau kita bilang kewajiban-kewajiban dari Asnur itu hak dan kewajibannya sudah harus dipenuhi sebetulnya. Cuma memang tadi sampaikan sama Ustadz Zaki bahwasanya itu tidak pernah dipenuhi. Mungkin ada bukti yang tertinggal Kak. Dalam konteks itu kita transaksi transfer gitu kan atau QRIS. Nah, kalau untuk sistem nota mungkin kayak yang makan beli minyak atau segala macam juga ada beberapa yang tidak tertuang karena mungkin dalam hal tersebut yaitu dia tadi kita lupa, kemudian juga rasa malu gitu kan, karena hal yang biasa itu ya udah selesai gitu kan, udah beli bayar selesai gitu. Itu sih
yang kita kumpulkan itu yang masih ada di kita gitu, harus tertuang by data gitu kan. Alhamdulillah ya tadi kita juga udah serahkan gitu kan. Nanti mudah-mudahan kita cross check secara bersama gimana nanti hasilnya ya Pak Teguh ya. Dengan hadirnya Asnur Hussein yang secara terang-terangan mengakui terlambat memberikan laporan, juga tidak memenuhi kewajibannya, duduk perkara ini pun akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dalam internal yayasan. Di momen itu juga, Ustadz Zaki dan Asnur Hussein pun berjabat tangan, tanda damai, dan tidak akan membawa persoalan ini ke jalur hukum. Mungkin dalam hal ini adanya keterlambatan kali ya dalam mekanisme untuk memberikan laporan. Ya mungkin ini sebuah pembelajaran lah untuk tertib akar administrasi. Kedepannya mudah-mudahan kita dalam kegiatan apapun itu bisa akan tertib administrasi gitu. Setelah melalui islah ini, beliau ada etikat baik untuk menyelesaikan dengan jumlah yang sudah kita informasikan di video sebelumnya. Jadi ya saya menerima kehadiran beliau, berterima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bertabayun kan, wasyawirhum fil amri, segala sesuatu dan urusan ya harus dengan dimusyawarahkan gitu. Jadi biarkan nanti secara penyelesaian itu menjadi internal kami. Kita sudah saling klarifikasi. Artinya dari saudara Asnur juga sudah sampaikan dan untuk masalah angka pun sudah sesuai. Jadi artinya kita hari ini, malam ini memang sudah ditempuh dengan jalur damai. Hakikatnya, damai adalah jalan terbaik untuk menyudahi masalah. Ustadz Zaki Mirza pun sepakat untuk hal itu. Namun, ada kepercayaan yang ternodai. Untuk itulah, benarkah Ustadz Zaki Mirza pun langsung memutuskan hubungan kerjasama dengan Asnur Hussein di hari itu? Ya sebagai sama muslim silaturahim ya harus ya. Kan kata Rasul silman qata'aka. Sambung terus silaturahim gitu. Tapi mungkin untuk urusan kerjasama kita hold karena masih banyak hal-hal yang harus beliau laporkan dulu ke yayasan gitu loh. Supaya kalau bahasa Pak Teguh clear and clean. Jadi supaya jelas, saling belajar lagi gitu kan. Yayasan juga alhamdulillah apa yang menjadi kewajiban yayasan ke tim di lapangan sudah kita tunaikan semua. Tinggal pembelajaran ke depan ya saya juga berharap Bang Hussein beserta tim belajar lagi nih bagaimana mengelola keuangan supaya lebih rapi, mendata masjid-masjid yang lebih potensial gitu ya. Artinya potensial untuk kita bikin acara. Kedepannya itu yang kayak tadi dibilang Ustadz, urusan dunia itu memang harus by data gitu kan, apalagi menyangkut dengan yang namanya donasi, supaya tidak ada unsur fitnah gitu kan. Mungkin kedepannya setiap kita berjalan, setiap kita berkegiatan, sekecil apapun itu akan kita tekankan untuk yang namanya ada bukti gitu kan, yang tertera mau itu Rp1.000 gitu. Kejujuran adalah landasan penting dalam kehidupan, sebab ia berharga setimpal dengan sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini juga yang dijaga Catur Bambang ketika membangun bengkel modifikasi motor roda 3 yang menolong ribuan difabel dan ibu-ibu rumah tangga di luar sana. Seperti apa kisahnya? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.